Oke, sekarang kita panggilkan pembicara kita yang ketiga, yaitu Pak Muhammad Rimba Putra. Halo, selamat siang Pak Muhammad Rimba Putra. Siang Pak Rifan, siang Apa? teman-teman semua. Sehat Salam Pak? kenal. Sehat-sehat. Oke, domisili tadi ya Jakarta ya Pak ya. Ini di Bandung Jakarta. tapi domisili di Jakarta Ya, ya. Oke, kalau gitu hari ini Pak Muhammad Rimba akan share tentang pengalaman multibaggernya saham apa, langsung kita cek aja. Oke, silakan Pak oke. Rimba. Jelas dan udah masuk ya screen-nya ya di Aman? sini. Oke, terima kasih teman-teman. Salam kenal semuanya. Pertama-tama saya terima kasih sih jujur, dan di sini saya akan sharing. Kalau saya lihat dari Pak Jun, Pak Antoni udah banyak sekali sharing dan udah detail banget checklistnya. Nah, di sini saya akan sharing mengenai dua saham. Dan saya mungkin akan lebih banyak cerita reasoning behind-nya. Jadi saya akan banyak sharing mengenai story-story. Jadi saya sendiri cukup suka dengan buku Peter Lynch. Salah satu yang saya paling lebih suka itu membaca buku Peter Lynch, dan penting sekali untuk kita mengenal story. Nah, saya akan cerita dua saham. Yang satu saham itu bisa dibilang sahamnya dibully terus dan ternyata saya bisa beggar. Dan saham yang kedua justru kebalikannya, sahamnya populer tapi tetap saya beli. Dan alhamdulillah juga puji Tuhan ada beggar juga di sana. Nah, kenapa sih gitu? Dan di luar dari segi valuasi dan semacamnya yang nanti akan saya sharing juga. Jadi memang awal-awal saya juga bukanlah seorang investor. Jadi guru pertama saya memang seorang trader juga, teman-teman. Dan justru menurut saya ini penting sekali untuk kita mengenal karakter pribadi kita sih. Jadi saya ketemu dengan guru saya yang pertama sekitar 10 tahun yang lalu. Saya pertama belajar di saham dan dia tetap menjadi trader sampai sekarang. Dan mungkin salah satu checklist yang bisa saya sharing, ternyata kita sadar tipikal kita aslinya itu memang beda. Misalkan contoh, dia cerita kalau dia suka touring, dia touring sukanya ngebut di atas 150 km per jam. Dan dia nggak tahan gitu kalau nggak ngebut. Saya pas ngobrol setelah saya udah jadi value investor, saya sadar loh, saya cuma 100 kilo aja, 120 aja saya udah ngeri gitu, apalagi bawa anak, bawa keluarga. Jadi tipikalnya di sana sebenarnya kelihatan, teman-teman bisa pahami sendiri lah. Salah satu tipsnya untuk bisa mungkin lihat dari gaya kalian, tahan nggak apa untuk nunggu dan semacamnya. Nah, saya ada dua Pak saham. Rimba, sorry, Ya, motong Pak Rimba. Eh, untuk ininya boleh tolong agak oke, di ya, oke, oke, masih ya, agak oke, sorry. kecil. Aman ya? Jadi saya akan Aman ya? Aman, aman. Oke. Sip. aman, aman. Oke, oke, thank you ya. Jadi Aman. saya akan cerita yang ini saham pertama saya itu PBID. Nah, PBID atau bulan Agustus, April ini, dan saya beggar. Disclaimer sama seperti Pak Antoni, apakah saya lepas semua? Enggak, saya masih pegang sebagian. Kenapa saya lepas sahamnya? Karena ada yang lebih bagus. Memang saya ada nemu yang lebih menarik, yang memang harganya lagi downtrend, saya beli. Dan kalau tips dari saya, memang saya lebih suka kalau memang beggar, sebagian diamankan dulu lah, apa untuk ya sedikit syukuran juga gitu, udah dapat yang udah dikasih rezeki ya kita coba simpan sebagian. Nah, sebetulnya kalau dilihat secara industri memang Pancabudi ini cukup yang dibully gitu ya. Jadi memang dia industrinya plastik dan semacamnya. Nah, kenapa saya tetap beli? Jadi kalau saya untuk mengawali membeli Pancabudi ini, saya kebetulan saya juga lagi baca buku Peter Lynch pada waktu itu, dan feedback dari Peter Lynch adalah kita justru paling suka kalau menemukan perusahaan yang hidden leader. Nah, ketika saya menemukan PBID ini, saya akan sharing kenapa dia itu hidden leader gitu. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu kalau kata Peter Lynch, semakin boring suatu perusahaan. Dia cerita di biografinya dia ketika menemukan satu saham yang bahkan CEO-nya nggak punya toko, itu dia senang. Nah, ketika saya temukan Pancabudi ini, saya baru sadar pada waktu itu teman-teman bahwa perusahaan ini itu sebetulnya ada besar dan ada di mana-mana. Cuman manajemennya itu tidak suka untuk ya gembar-gembor lah, ibarat kata dia nggak suka cerita PT-nya dan semacamnya. Bagaimana? Karena dia membagi perusahaannya itu jadi banyak sekali merek. Dan salah satu yang saya sadari juga, ternyata merek-merek ini saya suka lihat juga kadang-kadang di pasar, di tempat-tempat apa dan semacamnya. Nah, ketika membeli Pancabudi ini, saya baru sadar bahwa Pancabudi ini termasuk perusahaan yang leader di bidang plastik, dan bukan plastik yang ece-ece gitu. Dia plastik yang memang di hampir semua jenis plastik dia punya. Salah satu checklist yang saya lakukan itu saya suka mengecek, dan saham seperti ini saya pasti akan ngecek langsung ke lapangan. Dan saya baru sadar, teman-teman,
bahwa kalau teman-teman beli martabak, itu kemungkinan besar martabak-martabak yang pinggir jalan itu pasti produknya punya Pancabudi. Seriusan. Ketika saya beli, itu saya lihat dia Pancabudi waktu itu public expose, dia tunjukkan jenis mereknya, dia nggak kasih tahu Pancabudi idaman PT di kotaknya, dia cuma tulis selamat menikmati, ada gambar orang kartun yang lucu gitu untuk makan martabak. Tapi itu hampir tiap kali saya beli martabak di mana-mana, itu pasti punya Pancabudi kalau mang-mang yang beli, kalau mang-mang jualan. Begitu juga ketika saya beli plastik, saya sadar, saya cek di rumah, ternyata wah istri saya juga pakai plastiknya Pancabudi gitu ternyata. Jadi memang ini jenis-jenis produk yang sebetulnya akan ada. Nah, ketika terjadi negatif sentimen pada waktu itu mengenai plastik, cukai plastik dan semacamnya, saya coba tarik mundur. Apakah Pancabudi akan bangkrut gitu? Apakah Pancabudi akan tidak selamat? Apakah Pancabudi akan bernasib seperti usaha-usaha yang memang dikalahkan lah katanya kan ya ini akan diganti, tidak boleh ada plastik di mall dan semacamnya. Nah ketika itu saya sadar, saya baca berita, ternyata memang peningkatan tetap terjadi. Mengapa? Karena bisnis modelnya teman-teman. Jadi bisnis model dari Pancabudi itu berbeda dengan bisnis plastik lain. Dia sangat kuat moodnya. Dia ada di pasar, ada di toko, dan saya berani taruhan kalau teman-teman beli plastik minyak, mang-mang minyak itu tahu apa itu kemungkinan besar dari Pancabudi. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia ternyata leader. Nah, di sini yang saya bilang, leader ini penting teman-teman. Ketika dia menjadi seorang leader, dia itu memiliki moat yang besar dan bisnis ini bukan jenis menurut saya pribadi yang akan langsung collapse dan semacamnya. Terus kedua apa? Karena ya sudah kalau begitu valuasi saya udah masuk. Ketika itu saya memang sempat masuk di valuasi, sempat dia ngehit di bawah 1. Tapi apa yang bikin saya bertahan? Saya bikin bertahan itu karena saya melihat juga dia rajin membagikan dividen, teman-teman. Jadi ini juga bonus lain yang saya lihat. Saya sharing ini juga ke teman-teman saya di Stock Updated bahwa ini salah satu cara juga untuk saya melihat apakah saham itu enak atau tidak. Jadi saya melihat bahwa dividen dari saham ini itu cukup besar. Ketika saya masuk, itu dividennya sudah mencapai di 7%-an. Ibarat kata, saya sudah tahu valuasinya murah, saya sudah tahu bisnisnya bertahan, saya sudah tahu tidak mungkin akan segera diganti, karena kantong kresek yang dia jual juga bukan, dia menjawab ketika public expose, bahwa kantong kresek yang dia jual tidak akan bermasalah ketika terjadi pelarangan, karena dia menjual lebih banyak ke pasar-pasar, pasar basah dan semacamnya. Sehingga ketika itu saya lihat ya sudah, why we need to meninggalkan saham ini gitu. Jadi ketika dia memang masih bagus, tabungannya juga besar, dividennya akan memberikan yang besar, sehingga saya melihatnya, oke, company ini akan bagus dan puji Tuhan memang akhirnya market realize ketika itu bahwa saham Pancabudi ini termasuk yang mencetak multi-bagger karena dia terbukti memberikan return dan sales yang besar. Nah, tambahan lagi mungkin tips yang bisa saya share ke teman-teman, itu adalah pentingnya bagi kita, mungkin buat teman-teman kalau misalnya pusing melihat laporan keuangan dan semacamnya, satu tips yang bisa saya sharing, kadang-kadang sekuritas-sekuritas juga memberikan kesempatan public expose dari sebuah perusahaan. Nah, di sana kita bisa bertanya, dan saya termasuk yang sempat melihat public expose Pancabudi dan sempat bertanya ke direksinya, dan mereka menjawab bahwa mereka akan membagikan dividen, mereka komit, kita akan selalu membagikan dividen, itu satu, jadi saya juga sangat happy. Dan yang kedua, mereka menjelaskan, saya sempat concern karena kenapa dia misalnya ada kenaikan inventory dan semacam, mereka menjelaskan dengan gamblang bahwa ini strategi karena memang harganya murah, dan terbukti bisnis-bisnis ini mereka membuktikan itu dengan menyatakan ketika kuartal 2 berikutnya 2020, kuartal 3 itu memang profitabilitas mereka naik dari segi margin dan semacamnya. Jadi story ini penting teman-teman untuk melihat pola pikir di belakang manajemen, dan ketika kita melihat manajemen yang menerangkan dan bisa menjawab concern-concernnya, maka ini bagus lah gitu. Dan akhirnya saya tetap enjoy the ride sampai sekarang, karena menurut saya dengan pangsa pasar dia dan dengan di Indonesia aja dia masih pegang hampir 30% lebih, ini it's actually a good company. Dan mereka bilang ketika itu bahwa di market, di pasar modal, mereka adalah yang terbesar untuk bisnis plastik ini. Seperti itu. Oke. Yang kedua saya akan sharing mengenai saham Prodia, teman-teman. Jadi saham Prodia ini agak menarik. Saya beli itu di bulan Mei dan saya menjual di bulan Juli. Itu saya sebetulnya saya sudah mulai ambil pelan-pelan di sekitar 80-an, tapi 100% saya ambil lagi. Seperti itu. Nah, kenapa saya membeli Prodia? Karena pada waktu itu sebetulnya mungkin banyak orang yang bilang agak aneh gitu. Seorang value investor membeli saham yang lagi hype. Justru saya bilang ini tidak hype. Saya bilang justru poin saya mengenai Prodia itu karena dia adalah yang paling wajar di antara semua yang lain.
Jadi saya share beberapa framework yang saya lakukan. Yang pertama ini saya sharing juga di Instagram saya. Sebetulnya apakah Prodia ini jelek, teman-teman? Apakah Prodia ini digoreng atau tidak? Jadi dibandingkan dengan yang lain, misalnya waktu itu ada IRA, ada Diagnos, sebetulnya Prodia ini yang paling kuat dan yang paling besar. Nah, mengapa market tidak mengapresiasi itu seperti mengapresiasi IRA dan Diagnos? Gitu. The framework itu yang saya pakai. Dan nanti di sesi selanjutnya saya akan sharing juga bahwa sebetulnya ketika kita mau berinvestasi di saham-saham yang memang mereka memiliki story, maka kita harus melihat lanjutan story-nya seperti apa. Nah, satu saya melihat bahwa dia memang salah satu dan bahkan terbesar, nanti saya akan share mengenai lab-nya. Dan yang kedua juga manajemennya. Jadi saya melihat di sini tidak hanya melihat dari segi bisnisnya, saya melihat manajemennya. Bahkan saya ketika beli Prodia karena saya tahu ini bisnis yang udah lumayan hype, apakah manajemennya bagus. Dan ternyata terbukti ada biografinya, teman-teman bisa lihat ini memang dimulai dari start nol dan juga komisarisnya termasuk salah satu investor juga di bursa saham yang cukup terkenal. Jadi saya lihat sebetulnya secara logika bisnis perusahaan ini akan bertumbuh. Dan yang kedua memang story yang terbesar adalah COVID ini. Nah, apakah saya akan membeli ketika awal-awal COVID? Enggak, ketika itu. Saya membeli kenapa saya baru beli di bulan Mei? Karena saya harus melihat dulu dari segi yang tadi itu ya, dari segi bisnis yang penting itu dari segi salesnya. Sales dari Prodia itu baru meledak ketika di kuartal 1 2021 yang paling market realize. Dan sekarang di kuartal 2 confirm bahwa salesnya juga double lagi, jadi dia lebih tinggi. Dan tips saya juga ketika melihat ini, jadi kita harus lihat teman-teman bahwa betul bagus sekali yang diterangkan Pak Jun, diterangkan Pak Antoni mengenai PER dan PBV. Tapi kita juga harus melihat mengenai forward looking teman-teman, bahwa ketika sebuah bisnis itu, PER itu kan kita melihat masa lalu ya teman-teman. Dia melihat laba pada saat dilaporkan, sebenarnya itu sudah terlambat. Pada waktu itu, Prodia sudah diperdagangkan di sekitar 10 atau 9 atau sekitar 10 9-an pada waktu saya sempat hampir masuk. Tapi saya tahu dan saya sudah baca di berita bahwa mereka sudah confirm kita yakin laba kita akan double. So actually pair-nya mereka akan turun lagi. Jadi sebetulnya nah itu yang penting teman-teman untuk melihat itu ke depannya dia bagaimana. Dan ternyata betul ketika pair-nya ketika baru semua dalam tanda kutip mohon maaf ya ketika itu semua trigger-trigger yang lain muncul tuh apa ini pair-nya udah yang penting juga ada satu ya investor juga ini juga pelajaran ya buat teman-teman bahwa yang penting itu kita harus yakin kepada diri kita sendiri mengenai preferensi kita memilih saham. Karena kalau saya pribadi ketika membeli Prodia, saya memilihnya karena memang manajemennya bisnisnya juga masih bertumbuh dan saya melihat prospek ke depannya dia masih akan terus bertumbuh terlepas dari COVID seperti itu. Jadi COVID ini justru menjadi fondasi yang kuat untuk Prodia untuk mereka bisa bertumbuh karena mereka punya bisnis lain yang mereka juga bilang akan menjadi potensi. Jadi pada waktu itu saya sempat tanya, dia bilang, oh janganlah ini mahal, PBV-nya 2 kali. Ini beneran ini saya perlihatkan ini dia ngomongnya gini, kinerjanya juga biasa-biasa aja, ROE-nya kurang dari 10, sahamnya nggak liquid, nggak rekomen. Ya, tapi saya tetap beli gitu akhirnya. Saya beli karena saya tahu ROE-nya akan melonjak dan betul ROE-nya sekarang udah 20% karena COVID dan semacamnya. So, close your ear juga penting ya teman-teman untuk melihat. Dan kalau misalnya kita mau berinvestasi, salah satu yang selalu saya lihat adalah mengenai sustainability. Jadi mirip dengan cerita Pancabudi, saya hold Prodia tetap sebagian. Kenapa? Karena saya melihat dia tetap akan bertumbuh. Dia adalah leadernya, dia memiliki lab yang besar, internasional, nasional, dia juga menjadi rujukan COVID, dan story-nya akan terus ada gitu teman-teman. Selama COVID ini berlanjut, dia akan, makanya dia muncul lah mulai berita-berita didongkrak pendapatannya, dia terus mau siap untuk gotong royong. Jadi apakah saya akan hold? Saya akan hold sampai dia menunjukkan sustainability yang berlanjut. Seperti itu. Dia rajin bagi dividen, dia akan memberikan ke pemerintah dan semacamnya. Jadi itu teman-teman yang akan saya framework yang saya pakai. Jadi kita tidak hanya melihat mengenai masa lalunya, memang masa lalunya dia sudah leader, dan pertanyaan selanjutnya ketika dia sudah sekarang diuntungkan, apa yang akan dia lakukan ke depannya? Itu yang saya lihat teman-teman. Jadi ketika saya lihat dia malah bertumbuh, ketika dia memang tetap menjadi leader, dan sejujurnya saya juga ambil yang lain, saya sempat melihat IRA, saya melihat Diagnos, dan satu, valuasinya tidak masuk akal menurut saya, dan yang kedua,
saya sudah lihat bahwa mereka bukan leadernya gitu. Diagnos saya sampai pada waktu itu saya sempat ambil tes swab, saya ambil sengaja di diagnos. Saya tanya-tanya ke pegawainya, ya bisnisnya ada, berlanjut, ada labnya, dan dia akan growing juga. Tapi pribadi saya melihat bahwa karena Prodia memiliki sustainable option mode yang lebih besar, lebih bisa bertahan, maka saya akan lebih suka untuk enjoy the ride lah. Saya bisa tidur, saya bisa tahu ketika itu dia akan dibayar dividen, ketika dia terus berlanjut ke depannya dia akan tetap memberikan return yang bagus seperti itu. Jadi mungkin itu aja dari saya untuk sharing singkat ini. Jadi dua hal yang bisa saya sharing yaitu manajemen dan story sih untuk saya pribadi untuk dua saham ini, karena ketika sekarang ini sudah naik ya saya akan take profit sebagian, tapi lebih utamanya lagi saya akan menyimpan sebagian dan melihat story-nya apakah masih berlanjut atau tidak, untuk melihat apakah bisa multi-bagger lebih lanjutnya. Itu mungkin dari saya, Pak Oke, Irfan. thank you Terima kasih. Pak Rimba. Give applause dulu dong buat Pak Rimba. Thank you sharingnya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya ya seperti biasa boleh raise hand terlebih dahulu. Nah, ini tadi saya lihat memang ada ini membuka perspektif kita juga ya teman-teman, dan saya juga setuju bahwa sebenarnya ketika kita bicara mengenai valuasi ya kita tidak hanya berbicara mengenai angka, tapi ada cerita di balik angka tersebut ya. Tadi ada message juga bahwa tadi misalkan ketika PBV 2 kali segala macam gitu ya. Jadi pair-nya juga tadi agak cukup di atas 10 ya Ya, Pak Rimba ya. sempat di atas 10. Dia Di atas baru 10. ketika laporannya rilis langsung jeblok pair-nya kalau dilihat. Ya. Langsung 7 Ya, lagi baru ya. rame orang gitu. Betul, dan itu memang tricky. Mungkin itu pembahasan yang kalau di SMM atau di itu adalah di bagian yang di bagian yang gimana cara kita bisa melihat peluang di tengah laporan keuangan yang terlihat buruk seperti itu. Dan saya setuju dengan Pak Rimba, dan Pak Rimba juga mengambil kesempatan itu ya dengan melihat forward looking-nya. Nah, jadi satu poin yang tadi saya mau highlight adalah kita juga jangan hanya melihat masa lalu sebagai satu-satunya acuan. Nah, itu mungkin ya. Jadi masa lalu atau historical itu is a one thing ya. Jadi itu untuk memberikan kita adjustment bahwa oke, perusahaan yang akan kita investasikan ini adalah perusahaan yang secara historicalnya bagus ya. Tapi next-nya gimana? Nah, next-nya itu kan kita tidak bisa dapatkan ya dari valuasi PE ratio tadi karena berbicara di masa historical atau di masa yang lalu. Nah, kita bisa cari dengan dengan projection projection perusahaan di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, ini yang memang sebenarnya agak-agak tricky juga karena ada perusahaan yang dia bisa kasih projection, ada perusahaan yang dia tidak kasih projection gitu. Tapi kalau teman-teman memang mendapatkan informasi dari yang tadi ya, dari manajemennya, itu boleh untuk dijadikan patokan, tapi tetap hati-hati ya, karena however ya kita harus kritis juga lah. Nggak mungkin manajemen bilang, kuartal 2 nanti penjualan kita akan jeblok 20%. Ya, belum keluar laporan keuangannya pasti udah pada jual sahamnya gitu. Jadi tetap oke, itu input ya dari yang tadi Pak Rimba bilang adalah update dari manajemen. Ya, tapi kita juga pakai nalar kita juga lah ya. Kita pakai business sense kita sebagai investor ya. Benar gak ya kira-kira akan meningkat atau malah sebaliknya akan menurun seperti itu ya. Terus tadi beberapa poin juga yang menarik dari Pak Rimba, close your ears ya, itu juga penting juga ya. Jadi memang terkadang tantangan terbesar kita itu ya dengerin kata market gitu, padahal market juga nggak 100% benar ya. Jadi as long as kita believe dengan apa yang kita sudah buat hipotesa di awal. Nah, ini bedanya nih antara kalau kita beli dengan hipotesa atau tanpa hipotesa di awal. Nah, saya juga sangat-sangat menyarankan buat teman-teman nih punya hipotesa di awal ya. Kalau bisa catat tuh. Catat ya, kenapanya tuh dicatat. Poin-poinnya kan kita udah ya masing-masing di sini udah pernah ikut workshop, udah pernah ikut stock market mastery ya, udah ada listnya, toolsnya udah ada ya, tinggal dicatatnya aja atau enggak gitu. Nah,
Kemudian kemarin juga sempat bikin konten yang penting cuan atau yang penting proses cuannya. Ya mungkin kalau kita bicara yang penting cuan ya sekali 2 kali bisa. Tapi kalau kita paham prosesnya dari tadi kan teman-teman lihat ya dari ketiga pembicara kita kelihatan bahwa masing-masing Pak Jun, Pak Antoni, Pak Rimba ya punya hipotesanya ya. Ketika misalkan harganya sideways segala macam ada tantangan pasti itu saya yakin ya, ada tantangan dan saya yakin teman-teman juga di sini mungkin juga sekarang ada yang lagi ragu gitu ya, tapi take a look back ya, lihat lagi catatannya tadi. Nah, itu yang akan ngebedakan seperti itu ya. Oke, udah ada penanya? Oke, sudah ada Pak Udah ada dari ya? Oke. Pak Rustam. Oke, silakan Pak Rustam. Terima kasih Pak Rimba. Tadi saya tertarik dengan statement Bapak itu kan yang mengenai forward looking gitu. Ya. Mungkin yang pertama itu adalah apakah Bapak bisa share Pak tips-tipsnya untuk melakukan analisa secara forward looking. Yang kedua itu terkait dengan statement ataupun klaim dari manajemen ya mengenai proyeksi gitu kan. Bagaimana sih Pak caranya untuk melakukan validasi ini terhadap statement ataupun klaim dari manajemen tersebut gitu kan. Artinya kita bisa dapat confidence level lah yang cukup tinggi bahwa oke, ini make sense atau tidak gitu kan si proyeksinya itu. Yang ketiga gitu kan itu adalah terkait dengan mungkin emiten yang manajemennya itu tidak banyak bicara ya, tidak memberikan proyeksi apa-apa gitu. Karena itu menurut Bapak kira-kira baiknya bagaimana ya? Terus bagaimana cara saya untuk bisa menilai prospek perusahaan tersebut ke depannya gitu kan. Mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau saya yang pertama untuk menjawab mengenai forward looking itu bagaimana sih melihatnya? Untuk forward looking ini ada 2 hal yang bisa saya checklist. Untuk kasus PBID itu saya bisa tahu karena saya tahu driver utamanya itu adalah mengenai satu harga biji plastik, yang kedua adalah mengenai harga gas. Harga gasnya di sini mereka sudah confirm turun dan mereka bilang ini akan membantu profitabilitas. Dan yang kedua itu adalah mengenai harga plastik. Nah, untuk teman-teman mungkin di sini yang Pak Rifan juga sering sharing mengenai forward looking indicator, misalnya harga batu bara dan semacamnya, itu terjadi juga ketika saya melihat cukai harga plastik ini. Walaupun cukai plastiknya naik, tapi mereka bilang ketika pandemi kemarin kita sudah tahu harganya murah untuk plastik, mereka bilang di public expose-nya, dan kita membeli sedikit lebih banyak daripada seharusnya, makanya inventory-nya membesar, kata mereka seperti itu. Nah, itu contoh-contoh dari klaim-klaim checklist yang bisa teman-teman lihat. Jadi, sebetulnya manajemen akan memberitahukan sedikit mengenai cara mereka melihat mengenai indikasi ke depannya, seperti itu. Nah, jadi memang ketika terjadi di Pancabudi ini, mereka lebih ke cost-nya mereka turunkan, seperti itu teman-teman. Cost-nya mereka bisa confirm turunkan, dan yang kedua, mereka bilang bahwa pabrik-pabrik mereka mulai beroperasi. Nah, untuk pabrik ini kita makanya harus cukup mendalami. Kalau saya biasanya melihat drivernya dia ini akan jual kemana. Misalkan contoh bisnis PBID ini yang saya kaget ketika saya pertama kali browsing, ini termasuk semi-semi bahan pokok, karena ini plastiknya bukan plastik belanja, bukan plastik di mall, tapi ini memang plastik yang dibutuhkan, plastik minyak, plastik tahu, karet gelang, yang mana semua rumah tangga masih perlu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya lakukan, Pak. Nah, untuk memvalidasi klaim dari manajemen, memang biasanya saya akan lihat, makanya untuk ini saya akan coba kasih contoh yang Prodia. Ketika Prodia memang kita sudah lihat klaim manajemen bahwa bertumbuh, kata mereka. Nah, makanya kenapa saya baru entry di bulan Mei, bukannya di sebelum-sebelumnya, itu karena saya mau lihat dulu apakah pertumbuhan ini memang terjadi. Dan confirm memang penjelasan manajemen bertumbuh ini terjadi, dan di public expose mereka menerangkan mengenai peningkatannya dari income dari COVID, dan ternyata mereka bisa menjaga bisnis yang non-COVID-nya ini untuk tetap bertahan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang saya lihat itu, saya lihat dari segi, misalkan ada growth story. Prodia ini contoh dari bisnis yang memang ada growth story yang besar, yaitu COVID yang meledak. Tapi pertanyaannya ketika COVID ini dalam tanda kutip, amin, dia menghilang, apakah dia tetap bisa tumbuh? Nah, ini contoh yang tetap bertahan. Makanya kenapa saya lebih suka Prodia dibandingkan misalkan IRA yang misalnya lebih bisnis jarum suntik. Karena saya melihat sustainability dari Prodia ini, dia malah bisa menggunakan pandemi ini menjadi peluang untuk kedepannya
Kalau tidak ada proyeksi bagaimana? Kalau saya pribadi memang saya biasanya ada 2 cara. Kalau misalnya memang labanya jeblok seperti contoh 2020, saya biasanya akan lihat 2019-nya seperti apa. Kalau misalnya dia memang recover nanti, dia akan kembali ke baseline itu atau tidak. Ketika itu kembali, ya saya biasanya akan lihat, oh ternyata kalau dia, mungkin Pak Rifan juga kan share di checklist dia di bukunya, bahwa ya kita lihat kalau ternyata dia balik ke 2019, oh ternyata dia akan PR-nya misalnya jadi 7 kali nih. Kalau dia balik lagi ke 2018, malah PR-nya jadi 5 kali. Pertanyaannya bakal balik nggak ke sana? Nah itu yang kita harus lihat. Oh ternyata bisnisnya bertumbuh, bisnisnya akan recover ke depannya. Jadi saya tunggu setahun 2 tahun nanti ya nggak apa-apa gitu. Dan toh misalkan dia membagikan dividen yang besar ya saya ibarat kata saya nabung-nabung aja. Malah makin turun saya makin beli lagi. Seperti yang saya sharing tadi, ketika orang beli PBID ketika dia udah meledak, ketika baru orang sadar labanya meledak, itu dividen yield-nya hanya sekitar 3%. Ketika saya beli, saya di 7%-an. Dan kalau misalnya dia turun lagi, saya tambah beli, itu berarti 10%-an. Toh saya tahu bisnisnya bertumbuh. Seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Rimba. Next question. Oke, ada dari Pak Marsius. Oke, Pak Marsius. Oke, silakan Pak Marsius. Siang Pak, mau tanya ke panelisnya, Pak Rimba, Pak Jun, Pak Antoni. Pertanyaan saya kebalikan dari tema hari ini nih. Boleh cerita nggak ada cut loss dan lesson learn-nya apa gitu? Thank you Pak. Pak Rifan dulu bagaimana nih? Itu ntar gini, mungkin kalau ntar rencananya mungkin abis ini kita akan kumpulin lagi panelis-panelis tadi. Nah mungkin pertanyaan yang cut loss tadi dan lesson learn-nya ntar kita jawab barengan kali ya. Oke. Ya, Oke, jadi thank you, Pak. Ya sip, thank you Pak Marsius. Jadi itu kita hold dulu ya pertanyaannya ya. Oke, mungkin next question dulu ya. Belum ada pertanyaan lainnya? Belum ada lagi? Oke, kalau ada boleh di ini. Mungkin jadi kalau Pak Rimba sendiri sekarang statusnya masih hold ya Pak ya di PBID sama PRDA tadi. Ya, sebagian masih saya hold. Sebagian jadi sebagian di realize ya untuk tadi untuk syukuran lagi. Ya dan cari opportunity lain, kemudian sebagian lagi masih di hold gitu ya. Ya. Oke, nah terus yang saya juga mau tanya mengenai forward looking ini, kalau menurut Pak Rimba sendiri, apakah apa yang membuat kita bisa hipotesa saya harusnya lebih besar chance-nya untuk benar ketimbang salah. Ada nggak mungkin tips-tips yang bisa dikasih ke teman-teman di sini? Kan kita bicara forward looking nih. Jadi kalau forward looking itu saya pribadi, hipotesa saya pastinya saya akan bilang bahwa salesnya akan bertumbuh. Gitu. Biasanya itu yang pertama. Nah, bagaimana saya bisa lihat bahwa salesnya bertumbuh atau tidak? Atau misalnya dalam akan lihat apakah regulasi ini tetap berlanjut. Seperti itu. Dan dalam tanda kutip, memang kebijakan gas ini akan terus berlanjut ke depannya. Sangat senang sekali ketika mereka membahas mengenai penurunan harga gas ini, karena saya agak lupa, kayak hampir double digit berapa persen itu penurunan kalau misalnya mereka bisa mengirit di sana. Itu, jadi saya melihat mengenai kebijakan-kebijakan ke depannya yang akan terjadi. Dan yang kedua, saya lihat biasanya dari mode bisnisnya sih Pak. Jadi memang kalau bisnisnya itu dia memang sudah leader, dan contoh PBID itu ternyata hidden leader yang ternyata dia marketnya sebetulnya sudah besar, cuman dia memilih untuk menyebarkan mereknya jadi berbagai merek sehingga tidak dilihat oleh orang. Begitu. Nah itu justru checklist yang paling utama dari yang dibilang oleh Peter Lynch ketika saya baca bukunya, It's a Wonderful Company, yang justru ketika orang sadar nanti biasanya udah langsung naik, dan terbukti memang naik. Seperti itu sih. Oke. Thank you Pak Rimba.